Anjir, belum selesai makan udah diambil. Gokil. Halo, balik lagi bersama gua, dan kali ini gua lagi ada di Bangkok dan gua bakal makan seafood, mukbang seafood. Aice sih di sini. Aice Seafood katanya di sini enak, bisa milih dan viral di Thailand. Dan ini udah ada di sebelah gua. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Makan apa aja, harganya berapa, dan ini lokasinya di mana? Oke, jangan di skip video ini. Thank you. Kita makan dulu sampai ketemu di sana. Oke, see you. Hello. Just food. What? Just food. Just one. This for food and this for drinks. You have to take these two. So if we're close to 558, 558 baht. Oke, oke. First. Oke, thank you. Halo, kali ini gue lagi ada di Mungkorn Seafood yang terletak di Soi Suk Sawat 27 Ratburana, Bangkok, Thailand. Gue bela-belain buat kulineran ke daerah sini dikarenakan dapat rekomendasi makan seafood sepuasnya tanpa batas waktu yang ditentukan, yang artinya bebas mau makan sampai berjam-jam dengan harga yang menurut gue affordable banget. Restoran ini menyajikan berbagai macam seafood yang benar-benar fresh dan lo bisa bebas pilih mau makan menu seafood apa aja. Ini cocok banget buat lo orang-orang yang doyan makan seafood dan kuat makan banyak, karena ini worth it banget asli. Untuk harga orang dewasa hanya 499 baht ditambah minum 59 baht. Jadi kalau di total itu 588 baht, dan kalau dirupiahkan sekitar 250 ribuan aja. Dan pastinya no time limit, gokil nggak tuh? Dan untuk harga anak kecil hanya 199 baht ditambah 59 baht dengan minumannya. Jadi kalau di total hanya 258 baht aja, dan kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 120 ribuan aja, yang pastinya no time limit juga. Kapan lagi kan makan all you can eat, nggak dibatasin waktunya, gokil. Untuk paket di atas itu nggak termasuk makan lobsternya ya. Lo bisa makan lobster dengan tambahan biaya sebesar 100 baht per gram lobsternya. Jadi kalau ukuran lobster tersebut 1000 gram, lo harus merogoh kocek sebesar 1000 baht, dan itu menurut gua wajar sih. Karena harga lobsternya yang mahal, dan di sini juga masih masuk akal dibandingkan di Indonesia. Atau mungkin sama aja, coba kasih tahu yang udah pernah makan lobster di Indonesia. Oh iya, menu yang disajikan bukan hanya seafood aja yang ada di sini, banyak banget pilihannya, dari nasi, spaghetti sampai dessertnya ada semua di sini. Bukan hanya itu, berbagai macam varian sambal di sini juga banyak. Ada sambal bawang, sambal khas Thailand, dan macem-macem deh. Tinggal pilih terus lo ambil. Untuk variasi minumannya nggak begitu banyak pilihannya, tapi ini sudah lebih dari cukup dengan harga yang ditawarkan. Bebas pilih sepuasnya sampai kembung. Meskipun jenis pelayanannya adalah self-service, tapi sebenarnya nggak semua self-service sih. Lo hanya mengambil jenis makanan yang lo mau apaan, tinggal bawa ke meja makan. Dan nanti alat pembakarannya juga sudah disiapin oleh pelayannya.
Dan menurut gua yang paling penting di sini adalah ketika sampah-sampah makanan seafood lo itu bakal dijemput untuk diambil oleh pelayannya. Jadi jangan takut lo harus buang sampahnya sendiri. Ini sih menurut gua the best, terbaik sih. Mungkon Seafood ini buka mulai dari jam 2 siang hingga jam 10 malam dan ini bukanya setiap hari. Jadi ketika lo nanti ke Thailand, menurut gue wajib banget cobain makan seafood sepuasnya di sini. Gak ada alasan buat gak cobain datang ke sini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini rekomendasi banget menurut gue. Lo bisa makan seafood sepuasnya, bayarnya seperti makan aice yang ada di Indonesia. Udah gitu dibatasin cuman 90 menit aja. Mending ini gak sih brother sister? Dari penglihatan gua tuh di sini tempatnya besar dan bersih gitu. Meja makannya juga banyak. Pelayanannya bintang 5 dan ramah-ramah gitu ke semua turis tanpa pandang bulu lo berasal dari negara mana. Kalau saran gua ketika lo kesini, semua varian seafood harus lo cobain satu persatu biar gak nyesel kalau udah balik ke Indonesia. Ada beberapa varian kepiting, udang, kerang, ikan, dan masih banyak lagi yang bikin lo ngiler mau coba terus menerus. Gue juga minta maaf nih kalau pengambilan video gua jadi sedikit berantakan karena ya gue sendirian dan terlalu fokus makan. Jadi ya udah gue coba kasih tahu yang bisa gue kasih tahu lewat video gua kali ini. Jadi ketika nanti diberikan liburan atau diberikan kesempatan ke Thailand, lo bakal sempetin makan di sini atau enggak nih? Kalau menurut gue sih harus cobain. Karena di sini tuh better banget sih. Lo bisa ambil sepuasnya makan apa aja yang tersedia di meja makan dan meja menu gitu kan. Dan wah, gue juga bingung harus berkata apa-apa lagi. Dan ini kerangnya juga enak banget. Dan ini juga ada dessertnya, kue-kuean yang manis. Tapi ini menurut gua sarannya makan terakhir aja sih untuk pencuci mulut. Nah ini juga nih ada cendol. Ternyata cendol nggak ada di Indonesia aja, ada di Thailand juga bro. Oke nggak? Dan pilihan juga sticky rice with apa nih? Sticky rice with durian. Wah gokil nggak? Orang-orang di sini tuh pada bolak-balik aja. Nah ini juga bisa jadi pencuci mulut setelah makan banyak kan, buah-buahan buat nyegerin tenggorokan dan lambung dan usus nih. Wajib banget sih menurut gue makan buah-buahan segar coy, apalagi cuaca di sana tuh panas banget. Wajib untuk makan buah-buah ini. Nah dari tadi gue ngoceh mulu, kali ini saatnya gue yang berburu dan mengambil beberapa menu untuk gue santap. Gue sumpah bingung banget ini mau makan apa saking banyaknya. Dan wah ya udah gue ngambil semau gue aja gitu. Gue bingung juga karena tiba-tiba kenyang gue ngelihat menu makanan banyak. Dan kali ini gue lagi memanggang nih. Wah, memanggang udang yang menurut gue enak banget. Dan ini terus ada banyak banget gue manggang sampai kepiting. Terus ada apa tuh namanya, kerang bambu. Kerang bambunya enak banget asli, nggak bohong, kenyal. Dan sini gue lagi mencoba membakar-bakar dan membolak-balikannya. Wah sumpah ribet sih, ini harus berdua sih menurut gue asli. Kalau sendiri tuh ya udah gue usah ngonten kayak gue nih. Aduh, tapi gue pengen ngasih tahu aja ternyata ada tempat makan seafood murah, no time limit. Kapan lagi kan? Sampai apinya tiba-tiba gede, gue bingung itu padahal pakai bara kan. Nempel lengket, tapi enak makanya. Dan ini wah udang favorit gue nih, merah banget kelihatannya, seger banget asli nggak bohong. Lu wah tadi kan udang yang hitam, nah sekarang udang yang warna merah nih. Tampilannya menarik banget gitu kan, menggiurkan kan. Ditambah
cumi asli, cuminya tebal banget, nggak bohong. Dan saran gue, lu harus ngambil cumi yang banyak, gede banget asli ya coy, nggak bohong. Dan kacau, the best. Gue sampai ngambil 3 kan tuh, saking ngilernya gue sama nih cumi. Jangan disia-siain deh kalau lu kesini, harus ambil cumi. Cuminya juga yang, waduh, susah dah dijelasin pakai kata-kata, bisa pakai lidah. Sambelnya juga, nah gue di sini milih sambal yang agak pedas ya. Ternyata nggak ada yang pedas gitu. Ini sambal bawang nih setau gue. Nah tuh cuminya gede banget kan. Nah ini gue lagi makan, ambil sambalnya dulu nih. Asli, pas di lidah, wah kacau, enak banget bro. Kenyal ini, gue nggak tahu udah matang apa belum, tapi ini the best banget, enak banget, nggak, seger, fresh. Ngiler gue makanya, mantep banget dah pokoknya. Nah terus sekarang oke, kita makan udangnya dulu nih. Udangnya agak sedikit gosong memang, gue masaknya bingung, harus fokus ke kamera, fokus ke panggangan. Terus dan sedikit kesusahan nih gue saat membuka kulit udangnya nih yang berwarna merah tadi. Karena apa ya, susah gitu, nggak bisa gue makan udang kalau nggak dibuka kulitnya gitu. Ada sedikit kasar gitu di dalam rongga-rongga mulut tuh, ngerinya bikin lecet aja kan, nggak enak jadinya, makannya nggak nyaman. Jadi harus gue buka secara perlahan. Dan di sini gue juga sambil memanggang sosis, jagung, sama apa tuh ya, ikan nggak jelas dah pokoknya, kayak sapu-sapu tapi bukan gitu. Nah ini gue mencocolin, langsung aja dimakan. Ini segar banget udangnya, asli nggak bohong, enak banget, enak, mantep bro. Nah ini gue juga manggang kerang kan, kecil banget tapi kerangnya itu ketika dipanggang di atas bara itu tiba-tiba kebuka sendiri, itu kayak tanda matangnya kerang deh. Dan rasanya enak emang, kerangnya itu aja nggak pakai bumbu aja gurih, gokil. Nah ini nih kayak ikan pari, susah banget ini. Dah tuh kan kayak kacang hijau, tau gak lu, kacang hijau tumpah. Ternyata yang dimakan dalamnya gitu. Tampilannya sih nggak menarik ya, kecoa nggak sih. Nah tuh pas dibuka, kacang hijau, tampilannya agak menakutkan. Nah gue juga baru nyobain ya pertama kali, pas gue cobain nih, nah nggak enak. Menurut gue ini nggak rekomendasi buat dimakan sih, rasanya hambar, nggak ada rasanya. Terus teksturnya tuh juga kayak kacang hijau. Nah ini udang lucu nih menurut gue nih, bentukannya mirip lobster tapi udang kecil-kecil gini, susah banget dibukanya asli. Kulitnya tuh rada tebel, susah banget pokoknya dibuka. Kan sampai pembuka cangkangnya ribet juga nih makanya.
Terus pas gua makan, dagingnya tuh kelihatan tuh kan. Pas gua makan nih dagingnya tuh, the best coy. Rasanya itu kayak daging kepiting yang di bagian penjepitnya gitu kan. Wah, enak dah, empuk pokoknya. Terus dagingnya emang dikit banget dan tentunya dalamnya kosong, dikit dagingnya. Nah kali ini gue cobain makan spaghetti ditambah nasi goreng Thailand, terus ada bayam goreng, wah, terus ada es krim. Nih es krim di Thailand tuh manisnya ada, cuman banyak asemnya juga nih. Gue juga bingung kenapa gitu. Terus gue cobain sticky rice durian. Wah gokil, ini enak banget yang suka durian. Jadi gitu aja makan gua di Mooncorn Seafood, fresh from the sea. Lu harus cobain. Kesini cuman 500 baht. Pokoknya gitu, the best. Pokoknya harus kuat makan di sini biar nggak nyesel, nggak rugi. Oke, see you next video. Bye bye.